Saya sapa kita semuanya, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Baik, langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam kitab Yeremia pasal yang ke-12. Kita akan membacakannya dari ayat yang pertama sampai yang kedua. Sekali lagi, dalam kitab Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua, kita akan membacanya secara bersama-sama. Sudah mendapatkannya? Dengan perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, keluhan Yeremia dan jawab Allah. 1, 2, 3. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapa kamu jujur dan orang kasih, sentosa semua orang yang telah tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau menuntut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Amin. Baik, dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan tema yang saya berikan kepada kita, yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara atau mendengar kata waktu Tuhan, kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan memberikan waktunya untuk kita, memberikan waktu yang terbaik untuk kita. Tapi ketika kita dengan setia menanti waktu Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan sediakan yang terbaik bagi kita. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari ayat yang pertama dan yang kedua ini, itu berbicara mengenai keluhan Yeremia. Yeremia mengeluh mengapa Tuhan tetap memberkati, atau Tuhan tetap selalu memberikan berkat-berkat kepada orang-orang yang sesungguhnya tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mengapa Tuhan masih biarkan orang-orang yang jauh dari hadapan Tuhan bertumbuh dan berhasil dalam hidup mereka? Nah, ada alasannya teman-teman kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang jauh dari hadapan Tuhan selalu tumbuh dan berakar dan berbuah. Alasan yang pertama, alasannya untuk mengapa Tuhan membiarkan mereka tetap hidup dan berhasil, karena Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Di sini kita melihat bahwa sangat besar kasih Tuhan kepada segala ciptaannya. Ini merujuk kepada wahyu umum. Kalau kita melihat di sini di ayat yang kedua, saya akan bacakan untuk kita. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Artinya, teman-teman kasih dalam Tuhan, di sini walaupun Tuhan tahu orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu bagaimana, dan orang-orang yang belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan tahu, tapi Tuhan tetap selalu memberikan orang-orang itu berkat dan hidup. Artinya di sini Tuhan sudah bersikap adil. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, maka ada dua cara atau dua hal yang perlu kita kerjakan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan dalam menunggu waktu Tuhan yang indah dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita kerjakan yaitu kita tetap percaya. Teman-teman kasih dalam Tuhan, kita bisa melihatnya dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 7. Satu orang membacakannya untuk kita. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia
hidupnya dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kita bisa belajar dari Nuh. Walaupun Nuh tidak secara langsung berbicara dengan Tuhan, tapi dia tetap percaya rencana Tuhan dalam kehidupannya sungguh indah. Hingga dia, walaupun dia diasingkan, karena dia membuat batra tidak pada waktu yang tepat, maka orang-orang mengasingkan Nuh. Tetapi karena dia punya kepercayaan dan iman kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan rencana yang indah untuknya. Demikian kita teman-teman di tempat ini. Walaupun kita seringkali kita merasa ketika kita di tempat ini, kita merasa kita tidak berguna. Kita merasa kita tidak masa depan kita nantinya akan suram ketika kita berada di tempat ini. Tapi teman-teman kasih dalam Tuhan, Tuhan selalu bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Jika Tuhan panggil kita ke tempat ini, Tuhan juga selalu menyertai kita. Amin. Nah, untuk itu teman-teman kasih dalam Tuhan, kita harus tetap percaya dengan rencana Tuhan, walaupun tidak secara langsung kita bertemu dengan Tuhan. Tetapi inilah firman Tuhan yang mau menjelaskan bagi kita, yang mau menegur kita ketika kita kurang percaya. Maka marilah kita teman-teman, kita mulai saat ini, mulai detik ini, kita harus percaya sepenuhnya kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang kedua, yang perlu kita kerjakan sebagai orang-orang percaya dalam menunggu waktu Tuhan yang indah dalam hidup kita, yang kedua, kita tetap setia. Kita bisa melihatnya dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat ke-21. Satu orang membacakannya untuk kita. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, di mana kita ketahui saat Ayub diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupannya, bahkan sakit penyakit yang dia alami, tapi dia tetap setia. Dia tetap setia menunggu waktunya Tuhan dalam hidupnya, hingga Tuhan mengembalikan apa yang sebelumnya ia miliki, bahkan 2 kali lipat dari apa yang sebelumnya ia miliki. Nah, ini yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah dalam kehidupan kita di tempat ini, mampukah kita untuk setia kepada Tuhan? Teman-teman terkasih dalam Tuhan, banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena diperhadapkan dengan masalah, karena tidak mampu untuk keluar dari masalah yang ia alami. Karena apa? Karena mereka tidak percaya sepenuhnya pada rencana Tuhan. Ini kembali lagi kepada yang pertama tadi. Nah, kalau kita melihat Ayub ini sangat menderita sekali, teman-teman. Di mana dia dalam sakit penyakit, bahkan orang-orang terdekatnya tidak mendukungnya. Tetapi karena ia tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan kehidupannya. Demikian kita, seberat apapun masalah yang kita alami, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, tetap setia mengerjakan pekerjaan kita di tempat ini, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Maka dari itu, teman-teman, yang perlu kita kerjakan sebagai orang-orang percaya dalam menunggu waktu Tuhan, yang pertama, kita harus tetap percaya. Yang kedua, kita harus tetap setia. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan.